Venezia pecundangi sepupu Manchester City, Jay Itzes DKK tinggal berjarak 180 menit dengan Serie A Italia. Ivar Jenner miliki rutinitas unik sebelum pertandingan buat pacu semangat dalam bertanding. Seperti ini uniknya anak muda zaman now. Sungguh mengejutkan publik tanah air, tak bicara soal timnas Indonesia saat makan bareng Shin Tae-yong. Ini yang dibahas Erick Thohir. Media Inggris heran kok bisa-bisanya pemain timnas Indonesia ini lebih populer dari bintang Premier League, padahal dia hanya cadangan dan belum pasti main reguler. Agar lebih mendunia, timnas U20 Indonesia gunakan Toulon Cup 2024 untuk latih filosofi sepak bola. Sensasi mah Arten Paes. Wajar Shin Tae-yong ngebet kiper grade A keturunan Belanda ini memperkuat timnas Indonesia. Aksinya di luar nalar. Visi 2045. Prabowo Gibran dan Erick Thohir bergandengan tangan wujudkan mimpi emas sepak bola Indonesia. Kritikan mengalir deras dan sangat tajam. Jesus Casas di bawah tekanan jelang hadapi timnas Indonesia. Ramalan mengejutkan dan bikin ketar-ketir supporter Vietnam. Pandit Vietnam sebut Indonesia lebih berpeluang juara ASEAN Cup 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Venezia pecundangi sepupu Manchester City, Jay Itzes DKK tinggal berjarak 180 menit dengan Serie A Italia. Venezia FC berhasil lolos ke final playoff promosi menuju Serie A. Jay Itzes CS tinggal harus melalui 2 partai lagi untuk meraih tiket kasta teratas Liga Italia. Venezia dipastikan menjadi tim pertama yang masuk final playoff promosi Serie B 2023 hingga 2024. Kepastian tersebut hadir berkat kemenangan pada leg kedua semifinal melawan Palermo, Sabtu (25 Mei 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Itzes DKK mencundangi klub sepupu Manchester City itu dengan skor 2-1 di Stadion Pierluigi Penzo. Hasil itu melengkapi kemenangan 1-0 Venezia pada leg pertama di markas Palermo. Itzes tampil lugas membantu klub mempertahankan keunggulan dalam sepasang duel. Bek timnas Indonesia melahap menit bermain penuh melawan rival yang 94,9% sahamnya dipunyai City Football Group. Tim beralias Ilooni Alati alias singa bersayap ini tinggal berjarak minimal 180 menit menuju tiket promosi ke Liga Italia Serie A musim depan. Syaratnya mereka tentu harus mengatasi perlawanan musuh di final dalam sepasang pertandingan kandang tandang. Venezia tinggal menunggu pemenang laga Cremonese versus Catanzaro pada Minggu (26 Mei 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Ivar Jenner miliki rutinitas unik sebelum pertandingan buat pacu semangat dalam bertanding.
Seperti ini uniknya anak muda zaman now. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner mengungkapkan bahwa ia memiliki rutinitas jelang pertandingan untuk memacu semangatnya. Ivar Jenner akhir-akhir ini menjadi salah satu pemain bintang timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu bahkan sering menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Hal ini karena selama Ivar Jenner membela timnas Indonesia maupun kelompok usia selalu menunjukkan kualitas terbaiknya. Untuk itu ia selalu mendapat pujian dari netizen saat tampil bersama tim Merah Putih. Ivar Jenner menjadi salah satu pemain yang mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Jelang menghadapi rentetan pertandingan ini, Ivar Jenner berbagi soal kebiasaannya atau rutinitas yang ia lakukan sebelum pertandingan. Pemain FC Utrecht tersebut mengaku bahwa ia memiliki rutinitas mendengarkan musik sebelum pertandingan. Namun ada yang unik dari musik-musik yang didengarkan Ivar Jenner. Pemain berusia 20 tahun tersebut mengaku suka mendengarkan musik genre hip-hop. Alih-alih seperti beberapa pemain timnas Indonesia lainnya yang memilih mendengarkan musik santai agar tenang sebelum bertanding. Ivar Jenner justru mengaku suka mendengarkan musik hip-hop yang dinyanyikan oleh rapper-rapper ternama. Jenner mengungkapkan ada beberapa rapper yang selalu ia dengarkan sebelum pertandingan, yakni seperti Lil Baby. Menurutnya, genre lagu hip-hop bisa membuat ia memacu semangat jelang pertandingan. Sungguh mengejutkan publik tanah air, tak bicara soal timnas Indonesia saat makan bareng Shin Tae-yong. Ini yang dibahas Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku mengadakan makan malam dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Akan tetapi kali ini bukan sepak bola yang dibahas. Hal ini diungkapkan oleh Erick Thohir setelah makan malam bersama Shin Tae-yong Jumat (24 Mei 2024) malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan dengan Shin Tae-yong ini, Erick Thohir mengaku tak membahas soal timnas Indonesia. Tentu saja secara tak langsung, ia juga tak melakukan penandatanganan kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Orang nomor 1 di PSSI itu mengaku bahwa pertemuan dengan juru taktik timnas Indonesia itu membicarakan banyak hal lain. Bukan lagi soal tim merah putih atau soal sepak bola tanah air. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku berbicara soal anak-anaknya. Hal ini karena dalam pertemuan ini, Erick Thohir pun ditemani oleh sang istri. Begitu juga dengan Shin Tae-yong yang juga didampingi istrinya Cha Yang-joo. Menurut Erick Thohir, mereka berbicara soal cara mendidik anak-anak mereka. Pasalnya, Erick Thohir dan sang istri memiliki 4 anak yang sudah dewasa. Kali ini kami tidak bicara sepak bola, tapi sharing bagaimana mendidik anak-anak kami, ucapnya. Mantan pemilik Inter Milan itu membagikan foto bersama Shin Tae-yong bersama masing-masing istri mereka. Media Inggris heran kok bisa-bisanya pemain timnas Indonesia ini lebih populer dari bintang Premier League, padahal dia hanya cadangan dan belum pasti main reguler. Salah satu media populer asal Inggris cukup keheranan melihat ketenaran pemain timnas Indonesia yang kini bermain di Eropa. Mereka bahkan terkejut karena popularitas pemain timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir melampaui para bintang di Premier League.
Seperti diketahui, popularitas pemain timnas Indonesia di media sosial cukup meningkat setelah mereka membawa skuad Garuda berprestasi di Asia. Pasukan Sintayong mencuri perhatian dalam sejumlah turnamen seperti Piala Asia 2023 yang lolos penyisihan grup dan Piala Asia U23 finish di 4 besar. Prestasi inilah yang kemudian membuat para pemain timnas Indonesia semakin dikenal, bukan hanya penggemar tanah air, tapi juga di luar negeri. Tidak hanya itu, pemain timnas Indonesia yang kini bermain di Eropa juga ikut merasakan popularitas usai tampil gemilang bersama skuad Garuda. Disinilah peran Nathan Chuaon cukup penting bagi timnas Indonesia U23 karena dia beberapa kali sukses mengawal lini pertahanan skuad Garuda hingga tembus semifinal. Only Swans merasa heran melihat popularitas Nathan Chuaon di media sosial Instagram setelah sang pemain menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024 lalu. Dia juga hampir mendapatkan 2 juta pengikut di Instagram, menjadikannya pemain Swansea City dengan followers terbanyak meskipun belum pernah bermain untuk tim senior kami, tulis media Inggris. Sebagai contoh, salah satu ex-pemain Premier League yang kini bermain di Swansea City, yaitu Charlie Patino, hanya mempunyai 297.000 followers, meski dia mantan penggawa Arsenal. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a... Agar lebih mendunia, timnas U20 Indonesia gunakan Toulon Cup 2024 untuk latih filosofi sepak bola. Timnas U20 Indonesia akan berlaga di ajang Toulon Cup 2024. Kali ini pelatih Indra Syafri memimpin tim yang akan bertarung melawan Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Pada edisi sebelumnya, Garuda Nusantara dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong untuk berlaga di ajang ini. Saat itu mereka sedang mempersiapkan tim untuk Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Indra Syafri menjelaskan bahwa pertandingan di Toulon Cup 2024 akan dimanfaatkan dengan baik. Turnamen yang digelar di Prancis tersebut menjadi sarana untuk meracik komposisi tim. Selain itu, mereka akan belajar filosofi sepak bola sesuai dengan keinginan pelatih. Turnamen itu uji coba yang sangat baik untuk membentuk timnas U20 guna mencari komposisi terbaik, menjalankan game plan dan belajar filosofi bermain, kata Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini melanjutnya bahwa dari PSSI tidak ada target khusus. Dia diminta untuk membentuk tim terbaik yang akan berada di timnas U20 Indonesia. Selain itu, Indra membuka kans untuk kembali mendatangkan pemain keturunan ke dalam tim. I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. Sensasi Maarten Paes. Wajar Shin Tae-yong ngebet kiper grade A keturunan Belanda ini memperkuat timnas Indonesia. Aksinya di luar nalar. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Maarten Paes demi memperkuat timnas Indonesia merupakan langkah yang sangat cerdas. Kiper berbakat ini telah menunjukkan penampilan luar biasa bersama FC Dallas di Major League Soccer (MLS). Pada ajang US Open Cup 2024, Maarten Paes berperan penting dalam kemenangan FC Dallas 2-1 atas Tampa Bay Rowdies pada Kamis (23/5).
Pertandingan yang digelar di Stadion Alang, Florida ini menjadi saksi kemampuan gemilang Paes yang berhasil melakukan beberapa penyelamatan krusial. Akun Twitter resmi FC Dallas bahkan menobatkan kiper berusia 26 tahun ini sebagai Man of the Match. Kehebatan mantan pemain NEC Nijmegen ini tak berhenti di situ, ia mencatat 8 kali penyelamatan untuk FC Dallas dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, Maarten Paes juga sempat masuk dalam tim terbaik MLS pada pekan ke-15. Dengan catatan gemilang seperti itu, tak heran jika PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat antusias untuk menaturalisasinya. Jika proses perpindahan federasi selesai, Shin Tae-yong akan memiliki penjaga gawang grade A di skuadnya, menjadikan Timnas Indonesia semakin tangguh di kancah internasional. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Visi 2045. Prabowo Gibran dan Erick Thohir bergandengan tangan wujudkan mimpi emas sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan visi emas sepak bola Indonesia 2045. Erick Thohir menyambut baik inisiatif makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Gibran. Menurut Erick, program ini mendukung rencana jangka panjang untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya sangat senang sebagai Ketua Umum PSSI melihat program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia, kata Erick Thohir. Program ini selaras dengan visi kita untuk sepak bola Indonesia tahun 2045, di mana kita bertekad agar Timnas Indonesia mampu bersaing di level dunia, tambahnya. Erick menjelaskan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia membutuhkan anak-anak yang tumbuh dengan baik melalui asupan gizi yang memadai. Sebagai Menteri BUMN, Erick juga menyoroti pentingnya postur tubuh dan kecerdasan otak. Sepak bola kita membutuhkan anak-anak Indonesia yang sehat dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang baik, jelas Erick. Dengan asupan gizi yang baik sejak masa kanak-kanak, anak-anak kita bisa bersaing dengan pemain papan atas dunia, tambahnya. Erick Thohir meyakini bahwa dengan gizi yang baik, Indonesia akan menghasilkan pemain-pemain sepak bola terbaik untuk mencapai visi emas sepak bola Indonesia 2045. Kritikan mengalir deras dan sangat tajam. Jesus Casas di bawah tekanan jelang hadapi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, kini menjadi sorotan setelah menerima kritik tajam dari pelatih lokal dan mantan pemain Timnas jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak masih harus menjalani 2 pertandingan krusial melawan Timnas Indonesia dan Vietnam dalam putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Jesus Casas akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 6 Juni 2024 untuk menghadapi Timnas Indonesia. Selanjutnya mereka akan menjamu Vietnam di Stadion Internasional Basra, Irak pada 11 Juni 2024. Namun menjelang 2 laga penting ini, Jesus Casas mendapat banyak kritikan, mirip dengan yang dialami pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya.
Setiap kali Sintayong memanggil pemain untuk timnas Indonesia, baik untuk tim senior maupun kelompok usia, dia selalu menjadi sasaran kritik dari pengamat sepak bola dan pelatih lokal. Bahkan mantan pemain timnas Indonesia pun tak segan-segan melontarkan kritik kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Nasib serupa kini dialami oleh Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini mendapat kritikan pedas terkait pemilihan pemain yang dipanggil ke timnas Irak. Media-media Irak melaporkan bahwa banyak pelatih lokal dan pengamat sepak bola merasa tidak puas dengan keputusan Casas dalam memanggil pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Ramalan mengejutkan dan bikin ketar-ketir supporter Vietnam. Pandit Vietnam sebut Indonesia lebih berpeluang juara ASEAN Cup 2024. Pandit asal Vietnam, Quang Tung, berpendapat bahwa peluang negaranya untuk menjuarai ASEAN Cup 2024 lebih kecil dibandingkan dengan timnas Indonesia. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 akan digelar pada bulan November mendatang. Drawing grup turnamen ini telah dilakukan pada 21 Mei lalu. Hasil drawing menempatkan timnas Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama, yakni grup B. 3 negara lain yang tergabung dalam grup ini adalah Filipina, Laos, dan Myanmar. Sementara itu, juara bertahan Thailand menempati grup A bersama Malaysia, Kamboja, Singapura, dan pemenang laga antara Brunei dan Timor Leste. Menurut Quang Tung, ada 3 negara yang berpeluang besar meraih gelar juara ASEAN Cup 2024, yakni timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Namun menariknya, ia menempatkan Vietnam di bawah Thailand dan Indonesia. Menurutnya, peluang juara Thailand mencapai 40%, sementara timnas Indonesia berada di urutan kedua dengan 32% dan Vietnam menempati urutan ketiga dengan 28%. Kami tidak tampil bagus dan lawan seperti Indonesia semakin kuat, ujarnya. Meski begitu, Quang Tung tetap yakin bahwa Vietnam memiliki kesempatan untuk menjuarai ASEAN Cup 2024.